Jumlah pengungsi Rohingya yang terus meningkat di wilayah Aceh membuat banyak orang bertanya-tanya tentang alasan mengapa mereka tiba di Indonesia. Pada pertengahan November 2023, sekitar 1.084 pengungsi Rohingya tiba di Aceh. Mereka datang dalam 6 gelombang. 3 di Aceh Timur, Bireuen dan Kota Sabang, dan 3 lagi di Kabupaten Pidie. Beberapa ditempatkan di Kem Minaraya, sedangkan yang lain ditempatkan di tempat penampungan sementara di bekas kantor imigrasi Kota Laksemawe, Aceh. 7 pengungsi Rohingya, semuanya laki-laki, baru-baru ini melarikan diri dari kantor imigrasi lama Kota Laksemawe. Saat petugas membagikan makanan pada Senin 27 November 2023, diketahui bahwa ketujuh pengungsi telah menghilang dari lokasi penampungan. Pada awalnya ada 514 pengungsi, tetapi saat itu hanya tersisa 507 orang. Karena pengungsi Rohingya tidak memahami wilayah Aceh dan kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan bahasa, mereka pasti membutuhkan orang lain untuk melarikan diri. Terlepas dari hal tersebut, sebenarnya apa sih alasan pengungsi Rohingya datang ke Indonesia? Dan bagaimana komitmen Indonesia terhadap penyelesaian konflik pengungsi? Militer Myanmar melakukan kekerasan dan genosida terhadap orang Rohingya pada 2017 lalu. Ini adalah alasan awal kedatangan warga Rohingya. Warga Rohingya kabur ke negara terdekat untuk mencari suaka karena situasi ini. Warga Rohingya berlayar menggunakan kapal kayu dan peralatan yang mereka miliki. Data dari Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR menunjukkan bahwa lebih dari 1 juta orang Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar. Warga Rohingya kemudian mendarat di garis pantai wilayah terluar beberapa negara, termasuk Aceh, Indonesia, setelah terombang-ambing di lautan. Kelompok minoritas Muslim yang dikenal sebagai Rohingya telah tinggal di Myanmar selama berabad-abad, dengan mayoritas penduduknya beragama Buddha. Meskipun telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi, Rohingya tidak dianggap sebagai kelompok etnis resmi dan telah ditolak kewarganegaraannya sejak tahun 1982. Menjadikan mereka populasi terbesar di dunia yang tidak memiliki kewarganegaraan. Warga Rohingya sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis gender. Karena mereka adalah kelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak memiliki hak-hak dasar. Menurut UNHCR, Rohingya telah mengalami diskriminasi, kekerasan, dan penganiayaan selama bertahun-tahun di Myanmar. Lebih dari 742.000 orang, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak, dipaksa melarikan diri ke Bangladesh akibat gelombang kekerasan yang mengerikan di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang dimulai pada Agustus 2017. Semua desa dibakar, ribuan keluarga dibunuh atau terpisah, dan banyak pelanggaran hak asasi manusia dilaporkan. Sejak tahun 1990-an, lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya melarikan diri dari kekerasan di Myanmar dalam beberapa gelombang pengungsian. Saat ini lebih dari 960.000 dari mereka tinggal di Bangladesh, terutama di sekitar dan di dalam kamp pengungsian Kutu Palong dan Nayapara, yang merupakan kamp pengungsian terbesar dan terpadat di dunia di wilayah Cox's Bazar, Bangladesh. Lebih dari 52% pengungsi Rohingya di Bangladesh adalah anak-anak, dengan 51% perempuan dan anak perempuan. Sangat penting untuk membantu komunitas tuan rumah untuk hidup berdampingan secara damai. Karena populasi pengungsi saat ini mencapai 1/3 dari semua orang yang tinggal di wilayah Cox's Bazar. Pemerintah Bangladesh telah merelokasi hampir 30.000 pengungsi ke Pulau Bahasanchar sejak tahun 2021 untuk mengosongkan 33 kamp di Cox's Bazar. Meskipun layanan bantuan kemanusiaan dan perlindungan telah ditingkatkan di pulau tersebut, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam layanan dan keberlanjutan layanan yang sangat penting. PBB menyatakan bahwa Rohingya adalah salah satu kelompok minoritas yang paling teraniaya di dunia. Situs mereka benar-benar menyedihkan. Mereka tidak mendapatkan hak dasar untuk hidup seperti makanan, pakaian, dan papan di tempat tinggal aslinya. Tentu saja akses tambahan seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja juga dapat dianggap tidak ada. Ini adalah hasil dari genosida yang dilakukan secara sistematis selama bertahun-tahun oleh pemerintah Myanmar.
Sejak 1970-an, kelompok etnis ini dihapus secara sistematis dan massal. Pada awal 1980-an, pemerintah Myanmar secara resmi menyatakan bahwa Rohingya bukanlah kelompok etnis yang diakui. Genosida Rohingya memerlukan pemahaman multidimensi. Secara geografis, kelompok etnis Rohingya telah tinggal di negara bagian Rakhine sejak lama. Dua etnik yang sama-sama beragama Islam di sana disebut Rohingya dan Arakan. Arakan berbeda dari Rohingya dan diakui oleh pemerintah sebagai etnik resmi. Posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang menerima pengungsi Rohingya sangat tidak masuk akal. Di satu sisi, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang merupakan dasar hukum internasional terkait dengan kondisi pengungsi belum diratifikasi oleh Indonesia sampai saat ini. Oleh karena itu, Indonesia tidak diwajibkan secara hukum untuk menerima pengungsi Rohingya yang datang. Karena itu, Indonesia tetap ingin menerima mereka dengan baik, pasti hanya karena kemanusiaan. Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi, tindakan yang dilakukannya sudah sesuai dengan salah satu isi konvensi, yang meminta negara tujuan pengungsi untuk menahan para pencari suaka untuk kembali ke negara asalnya. Namun, pemerintah jelas tidak dapat bertanggung jawab sepenuhnya atas masalah pengungsi ini. Agar penanganan pengungsi dapat dilakukan dengan lebih baik, negara-negara sekitar dan organisasi internasional harus bekerja sama dan membantu satu sama lain. Sejauh ini, sejumlah lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM juga telah terlibat. ASEAN juga harus mempertimbangkan masalah ini dalam konteks regionalisme. Faktanya, Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami krisis pengungsi. Malaysia dan Thailand, serta beberapa negara rekanan ASEAN seperti India juga terkena dampak dari fluktuasi pengungsi Rohingya. Mengingat aspek politik dari krisis ini, menyelesaikan masalah ini melalui kerangka regional juga masuk akal. Pasalnya, selain karena undang-undang internasional, mengembalikan para pengungsi Rohingya ke Myanmar tidak mungkin karena kondisi politik internal negara tersebut. Dimulai dengan kudeta junta militer pada 2021, Myanmar masih menghadapi krisis hingga saat ini. Pemerintahan junta sekarang memilih untuk menunda pemilu hingga waktu yang tidak ditentukan yang membuat situasi semakin tidak pasti. Pemerintah junta menyatakan bahwa pemilu akan ditunda karena konflik terus terjadi antara kelompoknya dan oposisinya. Namun ada dugaan bahwa pemerintah junta masih belum mampu memenangkan setiap pemilihan yang membuatnya sulit untuk menang. Selain itu, suara oposisi malah relatif tinggi. Tidak diragukan lagi, sebelum krisis Rohingya dapat diselesaikan, sangat penting untuk menyelesaikan ketidakpastian politik di Myanmar. Selain itu, organisasi regional harus memprioritaskan nasib etnik Rohingya di Myanmar. Jangan sampai kelompok marginal ini tidak memiliki tempat tinggal untuk kembali setelah keadaan politik di negara itu stabil.